warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Salsabila dengan NIM 64250126. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara pembuatan jurnal umum. Di sini saya mengambil contoh yaitu tukang bakso dengan nama bakso enak. Mari kita lanjut. Pada tanggal 1 November, pemilik bakso enak menyetor uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal. Karena pemasukan, maka kas berada di atas dan modal di bawah. Oke. Sebesar 10 juta. Pada tanggal 2 November, pemilik bakso enak membeli peralatan masak secara tunai seperti tabung dan lain-lainnya sebesar 2 juta. Karena mengeluarkan uang berarti kasnya berada di bawah dan peralatannya di atas. Selanjutnya, pada tanggal 3 November, pemilik bakso enak membeli bahan baku untuk berjualan seperti daging, mie, bumbu, dan lain-lain sebesar 2 juta. Karena mengeluarkan uang berarti membeli bahan dagang berada di atas di debit dan kas berada di bawah di kredit. Sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 4 November, pemilik bakso enak membayar sewa tempat selama 1 bulan secara tunai sebesar 1 juta. Karena membayar sewa tempat adalah mengeluarkan uang, berarti membayar sewa tempat berada di debit dan kasnya berada di kredit. Sebesar 1 juta. Pada tanggal 5 November, pemilik mendapatkan pendapatan penjualan sebesar 1.200.000.
Karena mendapatkan uang, berarti kas berada di atas dan pendapatan berada di bawah. Sebesar 1.200.000. Eh, banyak banget. Selanjutnya pada tanggal 6 November, pemilik membayar listrik dan air sebesar 500.000. Karena listrik dan air adalah pengeluaran, maka listrik dan air berada di debit dan kasnya berada di kredit. Oh, sebesar 500.000. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2025, pemilik menjual bakso secara kredit kepada sekolah. Karena menjual bakso secara kredit, maka di debit ditulis piutang dan di bawahnya pendapatan. Di kredit ditulis pendapatan. Baca pendapatan. Sebesar 600.000. Pada tanggal 8 November 2025, pemilik membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Karena gaji karyawan pengeluaran, maka gaji karyawan berada di debit dan kas berada di kredit. Satu juta. Selanjutnya, pada tanggal 9 November 2025, pemilik mendapatkan pemilik menerima piutang penjualan pada tanggal 7 November. Karena mendapatkan pendapatan, berarti kas berada di atas dan pendapatan berada di bawah. Kas berada di debit dan pendapatan berada di kredit. Sebesar 600.000. Pada tanggal 10 November 2025, pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Karena mengambil uang adalah pengeluaran, maka kas berada di bawah dan yang kas berada di kredit dan yang berada di debit adalah price. Sebesar 500.000. Sudah.
Lalu selanjutnya akan kita total. Kok dia nggak bisa hapus? Oke. Selanjutnya akan kita hasilkan. Juta juga. Benar. Selanjutnya, oke. Ya, oke, hasilnya sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.